bagus ya dalam koridor lock the game, main bagus, balik posisi awal lagi. Oke, mohon perhatian kedua kapten tim. Berikan panpel dan penonton. Tepuk tangan, balik kanan, tepuk tangan. Kapten tinggal, silakan kapten ke tengah. 11-5, salaman. Jaya nomor punggung 19 di sana. Dan sambil menunggu kick off babak yang pertama dimulai, aba-aba bapak wasit kita telah dilakukan kepada asisten dan kedua kiper, dan telah dibunyikan pertanda kick off babak yang pertama dimulai antara Gelora Jaya berhadapan dengan Gentas FC Radang Ratahan, di mana si kulit bundar dikuasai saja oleh Gelora Jaya, tapi direbut saja oleh salah seorang pemain dari Gentas 57, berlari dia, tapi dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan ataupun nomor punggung 8 dari kesebelasan Gelora Jaya, menghasilkan lemparan ke dalam. Nomor punggung 8 telah dilakukan, di sana ada nomor punggung 10 dari Gentas FC nomor punggung 15. Gentas melakukan serangan, maksudnya tadi tidak jelas apakah itu umpan ataupun sebuah tendangan crossing tadi yang dilakukan, sehingga si kulit bundar keluar dari lapangan pertandingan dan menghasilkan tendangan gawang saja untuk kesebelasan dari Gelora Jaya. Saudara-saudara, penjaga gawang mengambil tendangan ini telah dilakukan ke sektor tengah lapangan. Di sana ada barisan pertahanan, disinggih saja oleh Gelora Jaya, saudara-saudara, dan dibuang saja oleh barisan pertahanan dari Gentas FC nomor punggung 15 dari Gentas, direbut saja nomor punggung 12 dari Gelora, dengan tenang saja dia, saudara-saudara, umpan ke belakang, maksudnya kepada nomor punggung 5 di sana, tapi kurang akurat tadi ataupun terlalu deras, sehingga si kulit bundar keluar dari lapangan pertandingan, menghasilkan lemparan ke dalam dilakukan oleh Gentas di sana kepada nomor punggung 10, maksudnya di sana direbut saja oleh nomor punggung 10, kotak kacik bola dia ataupun terjatuh tadi nomor punggung 10, saudara-saudara, umpan ke sayap, tapi dapat dipatahkan oleh direbut lagi oleh nomor punggung 10 dari Gelora Jaya, kotak kacik bola dia kepada siapa, mau nomor punggung 10, lagi-lagi kotak kacik bola dia, saudara-saudara, direbut saja oleh salah seorang pemain dari Gentas tadi dan terjatuh, menghasilkan tendangan bebas saja ataupun pelanggaran untuk kesebelasan dari Gentas, saudara-saudara, di mana nomor punggung 6 dari kesebelasan Gentas mengambil tendangan eksekusi ini dan sambil melihat kawannya di sana, ada dia tendangan menurut gawang berbahaya, masih bisa diselamatkan oleh barisan pertahanan nomor punggung 11 dari Gentas, saudara-saudara, dibambangi 1-2 bermain nomor punggung 13, umpan menyerang, maksudnya di sana ada nomor punggung 19, tapi terjatuh tadi ataupun seiring peluit yang diberikan oleh bapak wasit kita pertanda terjadi pelanggaran ringan saja. Ada nomor punggung 11 dari Gentas lakukan tendangan, saudara, ke sektor sayap kanan, maksudnya di sana, masih ataupun terlalu deras tadi dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Gentas, di mana kita saksikan nomor punggung 4 melakukan lemparan telah dilakukan, ternyata salah teknik outball tadi yang dilakukan oleh salah seorang pemain dari Gentas tadi, di mana diambil saja oleh dari Gelora, saudara-saudara, nomor punggung 4 Gelora Jaya membangun serangan, tapi masih gagal lagi, dan si kulit bundar keburu keluar dari lapangan menghasilkan lemparan ke dalam saja. Salah lagi, saudara-saudara, kita saksikan outball yang dilakukan oleh salah seorang pemain dari Gelora di sana, saudara-saudara, nomor punggung 17, dibuang saja si kulit bundar dan menghasilkan lemparan ke dalam lagi untuk kesebelasan Gentas. Lemparan ke dalam telah dilakukan, ada nomor punggung 4 kepada kawannya di sana, memperlindungan tenang saja dia kepada nomor punggung 17 dari Gelora Jaya, saudara, maksudnya umpan kepada nomor punggung 11 tidak dapat menjangkau si kulit bundar, direbut saya nomor punggung 7, ada 1-2-3 pemain di sana, saudara-saudara, nomor punggung 17 maksudnya dari Gelora nomor punggung 10, dengan tenang saja dia nomor punggung 10 dari Gelora, kotak kacau bola dia dan lolusnya, saudara, untuk menyerang, maksudnya di sana nomor 4 berbahaya, saudara-saudara, tapi masih bisa dipatahkan serangan tadi yang dilakukan oleh anak-anak dari Gelora, saudara-saudara. Nomor punggung 6 tarik saja ke belakang, maksudnya saudara, apa yang terjadi, ternyata terjadi
ataupun sebuah pelanggaran ringan saja di sana telah dilakukan tendangan, tapi masih ataupun terlalu melebar sehingga si kulit bundar keburu keluar dari lapangan pertandingan, menghasilkan lemparan ke dalam saja nomor punggung 8 dari Gelora Jaya. Di daerah saja tadi maksudnya kepada nomor punggung 17, ada nomor punggung 6 kotak adik bola desa, nomor punggung 17 umpan ke sektor sayap kiri, maksudnya umpan 1-2-3, tapi masih bisa dipatahkan ataupun diselamatkan barisan pertahanan dari kesebelasan Gempas Sarosara. Umpan kepada temannya tapi masih terlalu melebar tadi sehingga si kulit bundar keluar dari lapangan pertandingan, menghasilkan lemparan ke dalam. Ada Gelora Jaya di sana, tapi masih bisa ataupun disapu bersih saja oleh barisan pertahanan dari Gempas. Nomor punggung 14 dari Gempas Sarosara dengan tenang saja datang kawan membantu di sana. Nomor punggung 6 dari Gempas, umpan pendek saja maksudnya di sektor tengah lapangan saudara. Umpan dari sayap kiri, serangan coba dibangun. Tapi seiring tadi bendera asisten wasit kita telah diangkat bertanda salah seorang pemain dari kesebelasan Gelora Jaya tadi terperangkap offside. Telah dilakukan tendangan pendek saja kepada nomor 6 dari Gempas Sarosara, melakukan instruksi kepada kawannya di sana, tapi disundur saja oleh barisan pertahanan dari kesebelasan Gelora Jaya tadi. Nomor punggung 8 telah dilakukan lemparan ke dalam, nomor punggung 7 kotak katik bola dia Sarosara, tapi salah tadi, kurang akurat. Nomor punggung 10 dari Gelora Jaya, umpan maksudnya di sana ada nomor punggung 19 dari Gempas, disundur saja tadi nomor punggung 13 dari Gelora saudara-saudara dengan tenang, tapi seiring tadi dorongan yang dilakukan sehingga menghasilkan tendangan pelanggaran saja untuk kesebelasan dari Gelora, di mana skor sementara masih tetap imbang yaitu 0-0 antara kesebelasan dari Gelora Jaya berhadapan dengan kesebelasan Gempas FC dari Rano Batahan sore-sore. Nomor punggung 15 mengambil tendangan ini, ancang-ancang dia telah dilakukan ke mulut kawan maksudnya di sana, tapi masih bisa dipatahkan atau disundur saja tadi oleh salah seorang pemain dari kesebelasan ke Gempas Sarosara. Lemparan dilakukan dari sektor sayap kanan nomor 17 ditambah nomor 8 berduel di Sarosara, nomor 12 lolos dia, umpan maksudnya di Sarosara nomor 10, umpan ke tengah, tapi tidak terburu saja tadi ataupun masih terlalu melebar tadi sehingga menghasilkan tendangan saja Sarosara oleh kesebelasan dari Gempas, di mana diambil saja oleh salah seorang pemain dari Gempas saudara pertahanan. Tendangan telah dilakukan menjauh tinggi saudara, disundur saja oleh barisan pertahanan dari Gelora Jaya saudara, dan si kulit bundar keluar dari lapangan pertandingan saudara, menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Gelora Jaya saudara, di mana nomor punggung 4 melakukan lemparan ini masih salah lagi saudara. Outball yang dilakukan oleh salah seorang pemain dari Gempas tadi diambil oleh Gelora Jaya nomor punggung 4 di sana kepada kawannya di sana, salah outball ataupun yang dilakukan oleh salah seorang nomor punggung 10 kotak katik bola dengan pendek saja kepada kawannya, maksudnya kepada nomor punggung 14, tapi ataupun dibuang saja tadi nomor 5 di sana dari sektor sayap kanan, maksudnya mencoba melakukan serangan, tapi apa daya saudara-saudara keburu tadi si kulit bundar keluar dari lapangan pertandingan dan menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Gempas FC saudara-saudara. Dan apa yang terjadi di sana, ternyata lemparan ke dalam untuk Gempas FC saudara-saudara, di mana telah diambil saja atau dilakukan oleh salah seorang, masih salah lagi lemparan ataupun maksud kami ternyata terjadi handsball di sana. Maksudkan ternyata lemparan ke dalam salah yang dilakukan oleh salah seorang pemain dari Gempas. Lemparan diambil oleh Gelora Jaya nomor punggung 12 kepada kawan yang berusaha pendek saja dia dari maksudnya mencoba melakukan serangan dari sektor sayap kanan di sini nomor punggung 11, tenang saja salah over tadi nomor punggung 13 dengan tenang saja dia umpan menila maksudnya kepada Jaya mencoba membangun serangan dari sektor kiri, nomor punggung 12 mencoba melingkuri dia, dapat mengetuk satu seorang pemain dari kesebelasan Gempas, umpan tarik maksudnya di sana, tapi masih bisa diselamatkan oleh barisan pertahanan. Nomor punggung 5 dari Gelora Jaya saudara diambil saja oleh Gempas di sana, umpan ke sayap sektor sayap kanan di sana, tapi dibuang saja tadi si kulit bundar keluar dari lapangan pertandingan, menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Gempas nomor punggung 15 di sana.
di sana menghubungi 6 dari Gempas saudara-saudara, maksudnya kepada kawannya di sana, kotak katik bola dia direbut saja oleh salah seorang pemain dari Gelora Jaya, umpan maksudnya dari tapi keburu tadi salah seorang pemain dari kesebelasan Gelora Jaya tadi telah terperangkap offside nomor punggung 19 sehingga menghasilkan tendangan telah dilakukan kepada kawannya di sana maksudnya, tapi di sana ada nomor punggung 15 dibayang-bayang oleh satu dua pemain dari Gelora Jaya, kesempatan bandas untuk mengilang maksudnya, tapi masih bisa dipatah ataupun diselamatkan oleh penjaga gawang dari kesebelasan Gempas saudara. Tendangan telah dilakukan di sana nomor punggung 15 barisan pertahanan nomor punggung 17, umpan maksudnya ataupun salah tadi yang dilakukan tadi nomor 18 dari Gelora Jaya, dari maksud kami dari Gempas di sana mencoba membangun serangan, tapi salah ternyata ataupun masih terlalu deras sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan Gelora Jaya, di mana diambil saja salah oleh salah seorang pemain dari Gelora Jaya di sana, melihat kawannya dia dari sana nomor 4 tarik saja ke belakang maksudnya di sana, tapi cara kawannya kepada nomor 19 di sana menjauh serir dan terjatuh di ada nomor 10 dari Gelora Jaya, tapi apa yang terjadi tadi terlalu cepat. Ya, seiring tadi peluit yang dibunyikan oleh Bapak Wasit kita pertanda terjadi pelanggaran ringan saja yang dilakukan oleh kesebelasan dari Gempas saudara, menghasilkan tendangan bebas saja nomor 10 dari Gelora Jaya untuk menyilang maksudnya, tapi masih ataupun masih belum berhasil percobaan yang dilakukan tadi. Di sana ada nomor 8 di salah umpan dari tadi saya 8 pendek saya di sektor tengah ada Gelora Jaya saudara, tapi masih membentur kaki salah seorang pemain dari kesebelasan Gempas tadi. 8 dari Gelora Jaya, kotak kaki bola dia kepada kawan yang bergerak dari ke belakang maksudnya ada Gelora saudara, tapi terlalu lemah tadi dipatahkan serangan, mencoba membangun serangan dari sektor sayap kiri nomor 7, berlarinya sekitar ada nomor 14 di sana, mencoba mencari tenang di sana, dan ke maksudnya ke gawang, tapi masih bisa diselamatkan ataupun dipatahkan serangan yang dibangun oleh anak-anak dari kesebelasan Gempas tadi, sehingga si kulit bundar keluar dari lapangan pertandingan dan menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Gelora, maksud kami dari Gempas saudara-saudara, di mana salah seorang pemain dari Gempas FC melakukan lemparan ke dalam telah dilakukan, kotak katik bola dia, terlalu lemah tadi, mencoba mengisi kulit bundar, umpan tarik saya ke belakang, umpan 1 2 3 nomor 10, kotak katik bola dijahit kotak penalti saudara-saudara, tapi apa yang terjadi tidak membentur kaki salah seorang ataupun barisan pertahanan dari Gelora Jaya sehingga menghasilkan tendangan penjuru yang pertama untuk kesebelasan dari Gempas FC saudara-saudara, di mana kita saksikan permainan masih imbang, masih tetap skor 0-0. Kita saksikan tendangan penjuru telah dilakukan ke gawang berbahaya. Apa yang terjadi? Masih ada nomor 4 di sana berebut bola saudara-saudara, tapi diambil saja nomor 8 dari kesebelasan Gelora, diambil saja nomor 11 dari Gelora Jaya saudara, nomor punggung 12 mencoba mencari kawan di sana, tapi salah umpan yang dilakukan tadi nomor punggung 19 dengan tenang saja dia kepada kawannya di sana di sektor sayap kanan, maksudnya mencoba membangun serangan nomor punggung 19 di sana. Dengan tenang saja dia tarik ke belakang, ada Gempas di sana, umpan dari sektor kiri maksudnya di sana, dan tapi keburu tadi bendera sistem wasit kita telah diangkat bertanda salah seorang pemain dari kesebelasan Gempas tadi telah terperangkap offside, menghasilkan tendangan saja nomor punggung 15 dari Gelora Jaya melakukan tendangan ini. Di sana ada nomor punggung 8 dari Gelora Jaya dengan tenang saja dia, ataupun tadi kontrol yang kurang akurat, umpan dari ke sayap kanan maksudnya di sana nomor punggung 15 dibuang saja si kulit bundar. Di sana ada salah seorang pemain dari kesebelasan Gempas, direbut saja tadi oleh salah seorang pemain dari Gempas di sana, umpan tadi maksudnya, tapi tiada kawan yang membantu di sana sehingga dengan mudah saja ditangkap oleh penjaga gawang dari kesebelasan Gelora Jaya. Tendangan telah dilakukan di sana, lebih pendek saja kepada nomor 10 dari Gempas, kotak katik bola di saudara dengan tenang saja pemain seorang dari Gempas tadi, tapi salah tadi umpan yang dilakukan sehingga masih bisa ataupun dengan mudah saja
ditangkap oleh penjaga gawang dari Gelora Jaya melakukan tendangan ini kepada nomor punggung 13, maksudnya saudara-saudara dengan pedang saya dia umpan menyerang kepada nomor punggung 10, kotak kasih bola dia ditayang-tayang oleh salah satu dua jaga pemain dengan pedang saja dia, tapi salah tadi umpan yang dilakukan sehingga ataupun dibuang saja oleh barisan pertahanan dari kesebelasan Genpas tadi. Si kulit bundar keluar dari lapangan pertandingan kita dan menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Gelora Jaya, saudara-saudara, di mana nomor punggung 8 mengambil ataupun melakukan lemparan ke dalam ini telah dilakukan kepada nomor punggung 12 di sana, dibuang saja oleh barisan pertahanan dari Genpas, mencoba membangun serangan nomor punggung 6 saudara-saudara nomor 7, umpan tadi ataupun masih terlalu melebar tadi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam teledekon. Di sana ada salah seorang pemain dari Gelora, pendek saya Gelora Jaya membangun serangan nomor punggung 11, kotak katik bola dia kepada nomor punggung 4 dari Gelora Jaya, tapi salah tadi umpan ataupun operan yang tidak ataupun yang kurang jelas tadi, sehingga di mana kita saksikan di sana dengan tenang saja penjaga gawang dari kesebelasan Gelora Jaya menangkap si kulit bundar dan tendangan dilakukan, maksudnya di sektor tengah lapangan. Di sana ada kawan nomor 11, tapi direbut saja tadi oleh salah seorang pemain dari Genpas, pendek saja di sektor tengah lapangan kita, umpan 1-2-3 saja, tarik saja ke belakang nomor 10 dengan tenang saja kotak kasih bola dia dibambangi 1-2-3 pemain di sana dari Gelora Jaya, nomor 8 mencoba membangun serangan, umpan maksudnya di sana masih fly on saudara-saudara, nomor punggung 8 tadi membuang si kulit bundar saja sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Genpas. Ada nomor 7 di sana, tapi tadi terjadi sebuah pelanggaran ringan yang dilakukan oleh salah seorang pemain dari Gelora Jaya tadi dan menghasilkan tendangan pelanggaran saja untuk kesebelasan dari Genpas, di mana kita saksikan nomor punggung 6 tendangan telah dilakukan pendek saja kepada sektor tengah, umpan dari sektor kanan mencoba melakukan serangan berbahaya saja, nomor punggung 4 dibambangi oleh barisan pertahanan yang cukup kokoh pada sore dari Gelora Jaya kepada kawannya di sana saudara nomor punggung 19 mencoba mencari kawan di sana, pendek saja kepada nomor punggung 12 mencoba membangun serangan, tapi masih bisa dipatahkan serangan yang dilakukan oleh anak-anak dari Gelora Jaya tadi saudara. Ada Genpas di sana nomor punggung 14 pendek saja dia mencoba membangun serangan, tapi keburu tadi si kulit bundar keluar dari lapangan pertandingan, masukkan lempar ke dalam teledekon nomor 12, tenang saja dia kepada kawan yang punggung 4 di sana. Ada nomor punggung 10 pendek saja kepada punggung 12, tapi membentur kaki salah seorang pemain dari Genpas tadi sehingga dengan mudah saja ditangkap oleh penjaga gawang dari kesebelasan Genpas. Tendangan telah dilakukan nomor punggung 17 saudara, ada nomor 4 dari Gelora Jaya saudara-saudara dengan tenang saja nomor punggung 6 dari Genpas saudara, salah satu punggung 10 kotak kaki bolanya saudara. Tendangan percobaan tadi masih belum membuahkan hasil sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk kesebelasan dari Genpas, di mana skor masih tetap kacamata yaitu 0-0 saudara. Tendangan dan aba-aba diberikan kepada kawannya oleh barisan pertahanan. Tendangan telah dilakukan jauh membumbung tinggi saudara-saudara. Di sana ada nomor 14 dari Genpas, tapi terlalu ataupun terlalu tinggi tadi mengangkat kaki salah seorang pemain dari kesebelasan Genpas tadi, menghasilkan tendangan pelanggaran, umpan ke sektor mulut gawang maksudnya di sana. Ada nomor 10 tadi bayang-bayangi oleh dua pemain dari kesebelasan Genpas tadi, nomor punggung 5 mencoba mencari kawannya di sana, dibuang saja tadi oleh barisan belakang ataupun pertahanan dari dengan pedang saja dia nomor punggung 10 meliuk dia, umpan mencoba membangun serangan dari sektor sayap kanan, tapi masih terlalu jauh tadi ataupun salah seorang pemain dari kesebelasan Genpas saudara-saudara tergeletak di sana sehingga menghasilkan tendangan pelanggaran saja untuk kesebelasan dari Genpas. Nomor punggung 19 mencoba mengambil tendangan ini telah dilakukan saudara-saudara. Di sana ada nomor 15 di satu versi saya, ada nomor punggung 12 dari Gelora Jaya kepada nomor 15, berbahaya serangan mencoba dilakukan, dan apa yang terjadi saudara-saudara, dan
Dan Bapak wasit pergantian pemain dari kesebelasan Gempas, keluar nomor punggung 18 masuk nomor punggung 17. Pergantian pemain dari Gempas, keluar nomor punggung 18 masuk nomor punggung 17. Dan inilah dia pergantian yang pertama yang dilakukan oleh manajer dari kesebelasan Gempas untuk menambah gaya jadwal pada kesempatan sore ini. Tendangan telah dilakukan di sana ada 17 yang terang saya dari Gempas saudara. Umpan mengulang maksudnya, tapi masih bisa dipatahkan oleh barisan pertahanan. Tapi terjadi handsball ternyata dilakukan nomor 27 dari Gempas. Tapi seiring tadi bendera asisten wasit kita telah diangkat dan tertanda salah seorang pemain dari kesebelasan Gempas tadi terperangkap offside saudara-saudara, dan kita saksikan. Dan Bapak wasit pergantian pemain dari kesebelasan Gempas, maksud kami Gelora Jaya, keluar nomor punggung 4 masuk nomor punggung 7. Dan inilah pergantian pertama yang dilakukan oleh manajer dari kesebelasan Gelora Jaya, di mana nomor punggung 7 pemain baru yang baru masuk untuk menambah daya serang dari ataupun lini depan. Apa yang terjadi, ternyata handsball salah seorang pemain dari kesebelasan Gempas tadi sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk kesebelasan Gelora Jaya, di mana nomor punggung 7 di sana mengambil ataupun mencoba melakukan tendangan bebas ini saudara-saudara, mencoba melihat kawannya di sana. Apa-apa telah dilakukan, tendangan telah dilakukan, tapi masih terlalu lemah tadi. Ada nomor punggung 10 mencoba membangun serangan di sana, tapi terjatuh dia saudara-saudara, dan kita saksikan pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang pemain dari Gempas tadi dan menghasilkan tendangan pelanggaran saja untuk kesebelasan dari Gelora Jaya. Dan kita saksikan bersama apakah kesempatan yang bagus ini bisa dimanfaatkan oleh kesebelasan dari Gelora Jaya, di mana ada 1, 2, 3 pakar betis yang dilakukan oleh kesebelasan dari Gempas saudara. Nomor punggung 7 dari kesebelasan Gelora Jaya mencoba mengambil ataupun tendangan pelanggaran ini, mencoba ternyata kau berbahaya ke gawang. Tapi belum itu pun masih gagal saudara. Nomor punggung 6 di sana didampingi oleh salah seorang pemain dari Gempas, nomor punggung 14 mencoba umpan tarik, maksudnya di sana ada nomor punggung 14 pendek saja kepada nomor punggung 12 di sana dari Gelora Jaya. Umpan mengilang ke sana, masih tadi belum bisa menjangkau cukup benar. Nomor punggung 19 dari Gelora Jaya saudara mencoba membangun serangan, umpan yang berbahaya. Apa yang terjadi, tapi masih bisa dipecahkan ataupun ditangkap oleh penjaga Gelora Jaya membangun serangan saja yang terjadi saudara. Tapi salah tadi ataupun direbut saja oleh barisan pertahanan dari kesebelasan Gempas mencoba membangun serangan saja, tapi dibuang saja oleh barisan pertahanan dari kesebelasan Gelora Jaya, sehingga si kulit bundar keburu keluar dari lapangan pertandingan menghasilkan lemparan ke dalam. Telah dilakukan oleh Gempas berpulangan di sana, dan apa yang terjadi, tapi kita saksikan bersama terlebih dahulu tadi si kulit bundar keluar dari lapangan. Ternyata handsball salah seorang pemain dari kesebelasan Gempas tadi, nomor punggung 18 mencoba mengambil tendangan ini saudara-saudara. Telah dilakukan umpan ke mulut gawang, tapi masih ataupun disundul saja oleh barisan pertahanan dari Gempas. Umpan maksudnya dari Gelora Jaya di sana 13 mencoba membangun serangan saudara-saudara. Ada nomor punggung 8 dari Gempas dari maksud kepada kaum di sana, tapi salah tadi. Masih membentur kaki salah seorang pemain lemparan dilakukan punggung 12 mencoba melakukan tendangan. Tapi sebuah percobaan yang begitu bagus, tapi masih terlalu lemah tadi, sehingga dengan murah saja ditangkap oleh penjaga gawang. Di sana ada Gempas mencoba membangun serangan dari sektor sayap kanan kepada kawannya di sana.
pendek saja ke sektor tengah nomor 26 saudara-saudara, umpan crossing maksudnya umpan menyilang ke di sektor sayap kanan nomor 17 dari Gempas mencoba membangun serangan, tapi masih bisa dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Gelora Jaya. Ada nomor 10 dari Gelora Jaya dengan tenang saja kepada kawannya kepada nomor 7 pendek saja, tapi seiring tadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang pemain dari Gempas tadi sehingga Bapak wasit kita menghadiahi satu buah kartu kuning untuk ataupun nomor punggung 8 dari kesebelasan Gempas tadi dan menghasilkan tendangan bebas, tendangan pelanggaran saja untuk kesebelasan Gelora Jaya saudara-saudara, di mana ada 1, 2, 3 pemain menghadapi si kulit bundar, maksud kami nomor punggung 17 dari Gelora Jaya saudara-saudara mencoba melakukan tendangan pelanggaran ini. Dan kita saksikan saudara-saudara nomor 17 dari Gelora Jaya umpan terluka yang berbahaya, tapi terlalu mudah saja tadi ditangkap oleh penjaga gawang dari kesebelasan Gelora Gempas tadi saudara-saudara, sehingga belum membuahkan hasil untuk kesebelasan dari Gelora Jaya dan menghasilkan. Dan kita nantikan apa yang terjadi seiring tadi Bapak wasit kita. Iya. Cepat. Dia melakukan koordinasi dan apa yang terjadi kita saksikan, ternyata kartu kuning untuk penjaga gawang dari kesebelasan Gempas saudara-saudara. Ya, kembali kami laporkan jalannya pertandingan. Nomor 27 dari Gempas mencoba membangun serangan, meliuk-liuk dia, mencoba melewati 1, 2, 3 pemain di sana. Ada nomor 17 dari Gelora Jaya di sana, dibuang saja atau disapu bersih oleh barisan pertahanan dari kesebelasan Gelora Jaya. Nomor 12 di sana, tapi seiring tadi terjatuh salah seorang pemain dari kesebelasan Gempas tadi sehingga menghasilkan tendangan pelanggaran saja untuk kesebelasan dari Gempas. Nomor punggung 6 mencoba melakukan tendangan ini. Tendangan telah dilakukan saudara-saudara, tapi seiring ataupun dorongan yang dilakukan salah seorang pemain dari Gempas tadi sehingga menghasilkan tendangan pelanggaran saja. Nomor punggung 10 dari Gelora Jaya mencoba merebut serangan, umpan maksudnya di sana, tapi masih bisa dihalau oleh barisan pertahanan. Ada Gempas mencoba membangun serangan, tapi salah tadi. Sebuah operan yang dilakukan oleh salah seorang pemain dari Gempas tadi menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan Gelora Jaya saudara-saudara. Dengan tenang saja nomor 10 di sana dibayang 1, 2, 3 pemain mencoba membangun serangan dari sektor sayap kanan, tapi masih bisa dipatahkan. Ada nomor 27 dari kesebelasan Gempas di sana mencoba membangun, lalu siapa yang terjadi, tapi masih membentur Mister ataupun Mister gawang tadi sehingga masih belum merubah kedudukan, tetap imbang yaitu 0-0 antara kesebelasan Gelora Jaya berhadapan dengan kesebelasan Gempas saudara-saudara, menghasilkan tendangan penjuru saja untuk kesebelasan dari Gempas saudara, di mana salah seorang pemain dari kesebelasan Gempas di sana mencoba mengambil ataupun melakukan tendangan penjuru ini telah dilakukan ke mulut gawang, berbahaya tapi masih bisa dipatahkan tadi. Di sana ada Gempas nomor punggung 15 tidak dapat menjangkau si kulit bundar dan keburu keluar lapangan pertandingan menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Gempas saudara. Nomor 11 lemparan telah dilakukan. Di sana ada nomor 10 dari Gelora Jaya membangun serangan dari sektor sayap kiri. Nomor 12 berlari sekuat tenaga dia, tapi masih bisa dipatahkan tadi. Dapat merebut si kulit bundar nomor 27 mencoba membangun serangan,
sudah percobaan tadi yang dilakukan oleh salah seorang pemain dari kesebelasan Gelora Jaya tadi, tapi masih bisa ditik saja ataupun diselamatkan oleh penjaga gawang dari kesebelasan Gempas tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru saja untuk kesebelasan dari Gelora Jaya di nomor punggung 7 di sana mencoba mengambil tendangan ini, saudara-saudara. Tendangan penjuru yang pertama untuk kesebelasan dari Gelora Jaya nomor punggung 7 melakukan dia ada 1, 2, 3, 4 pemain berjuru mereka di mulut gawang dari penjaga gawang dijaga oleh kesebelasan Gempa. Telah dilakukan, tapi ternyata masih bisa disundul oleh dari pertama mencoba membangun serangan dari Gempa, saudara-saudara. Tapi direbut saja oleh salah seorang pemain dari Gelora Jaya nomor punggung 13, pendek saja kepada nomor punggung 17 dari Gelora Jaya mencoba membangun serangan dari sektor sayap kiri nomor punggung 7 kepada nomor punggung 17, saudara-saudara. Meliuk-liuknya umpan tarik kepada kawannya di sana, dapat menyutur 1, 2 pemain di sana nomor punggung 7, pendek saja kepada punggung 17, umpan kepada kawannya di sana nomor 10, umpan kepada nomor 7 maksudnya di sana, tapi dibuang saja si kulit bundar tadi, menghasilkan lemparan ke dalam saja nomor punggung 10 dari Gelora Jaya kepada nomor punggung 17 di sana. Kotak kaki bolanya sendirian dengan, tapi masih dibuang saja oleh dari pertahanan dari kesebelasan Gempas. Lemparan ke dalam telah dilakukan, saudara-saudara. Di sana ada salah seorang pemain dari Gempas tadi ataupun terlalu tinggi tadi mengangkat kaki salah seorang pemain dari kesebelasan Gelora Jaya, sehingga hanya ataupun menghasilkan tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari Gelora, maksud kami Gempas, saudara-saudara, di mana kita saksikan nomor punggung 15 ataupun barisan pertahanan dari kesebelasan Gempas mencoba atau melakukan tendangan telah dilakukan, saudara-saudara, ke mulut gawang Sudesan punggung 8 disundul sesi punggung 12 dari Gelora Jaya mencoba membangun serangan kepada nomor punggung 10, pendek saya kepada kawannya di sana, tapi masih bisa dipatahkan. Ada nomor punggung 10 dari Gelora Jaya sendirian, dia mencoba melewati 1, 2 pemain di sana, saudara, dipatahkan saja tadi. Dan membatangnya tadi nomor punggung 19 dari Gelora Jaya, saudara-saudara, berjual dia adu kekuatan dia di sana, saudara, nomor berdapi dibuang saja. Ada nomor punggung 10 dari Gelora Jaya Gempas di sana, pendek saya, saudara-saudara, nomor punggung 13, tapi ataupun seiring tadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang pemain dari kesebelasan Gelora Jaya tadi menghasilkan tendangan bebas saja untuk kesebelasan dari Gempas. Kita saksikan nomor punggung 15 mencoba melakukan tendangan telah dilakukan. Nampaknya pelutan yang Bapak wasit bertanda kick off babak yang pertama ini telah usai, di mana skor sementara masih tetap imbang, yaitu 0-0 antara kesebelasan Gelora Jaya Rantobai berhadapan dengan Gempas FC. Dan kita istirahat sejenak untuk menantikan kick off babak yang kedua. Para bapak-bapak yang kedua ini, karena banyak pertandingan pada sore hari ini cukup seru, cukup meyakinkan kita siapakah gerangan yang akan keluar sebagai pemenang. Guna untuk melanjutkan para bapak-bapak yang berikutnya, si kulit bundar telah diletakkan di titik tengah lapangan kita guna untuk kembali dilakukan operan pertanda kick off babak yang kedua. Bapak wasit telah bersiap-siap menghitung jumlah pemain pada kesempatan sore hari ini, yaitu 2 kali 11, yaitu 22 orang, ditambah dengan wasit 3 orang, asisten 2, dan wasit tengah atau lapangan yaitu 3 orang. Jadi itulah yang ada di lapangan kita, dan tidak kami benarkan saudara kita berada di luar ataupun di dalam daripada garis pembatas kita. Dan pendapannya persiapan telah selesai dan kita saksikan masih dalam koordinasi antara wasit yang memimpin jalannya pertandingan beserta, dan apa-apanya persiapan pun dilakukan oleh penonton. Dari posko lapangan panitia kami mengucapkan selamat menonton jalannya pertandingan. Si kulit bundar umpan saja kepada skor belakang, masih kuasai bola kepada 15 mencoba mengambil si kulit bundar dengan tangkasnya ke depan, terjatuh di kaki lawan nomor punggung sekian dari kesebelasan nomor 12 dari kesebelasan Gelora Jaya. Berandai dari kepada si umpan yang begitu masih sektor tengah, tapi direbut kembali oleh satu barisan belakang dari kesebelasan Gelora, tapi kiranya nomor punggung 10 lebih
dekat dengan penjagaan garis. Di situ ada bola tadi. Berbahaya saudara penonton, kita saksikan. Masih kuasai bola dari gelora 17 maksudnya. Tapi untung saja tadi dapat diantisipasi kembali. 17 umpan cuek diberikan ke sektor lapangan 15. Kuasai bola, umpan rebound sudah diberikan ke sektor pertahanan. Masuk ke bola berbahaya saudara. Oh, untung saja ada di situ pemain dari kesebelasan Gelora Jaya tadi masih perebutan bola di sektor pertahanan dari kesebelasan Kempas tadi. No 17 mencoba mengambil bola lukasan berbahaya. Kita saksikan kembali betapa terjadi situ. Ada duel yang cukup seru tadi antara satu kesebelasan dari Gelora Jaya dan kesebelasan dari kesebelasan Kempas. Masuk ke bola kali ini Gelora Jaya nombor 10. Anda dia kepada siapa daun umpan masih kotak-katik bola dan sendiri di sana tidak ada kawan membantu dan rupanya diumpan saja kepada sektor sebelah kiri nomor punggung 7 Ronaldo. Oh, datang membantu di situ nomor punggung 17 masih ke sebelah suara penonton. Ada 17 ke belakang umpan yang begitu bagus tadi kiranya dicocor saja keluar lapangan pertandingan oleh nomor punggung 17 dari Gelora Jaya. Untuk itu lemparan sudah bukan 17 maksudnya, tapi tadi tidak dapat menjangkau tendangan sehingga keluar lapangan pertandingan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Kempas sudah dilakukan saudara. Oh, ternyata ada di situ Baricas tadi 17 nomor punggung 7 mencoba satu pemain ada di situ suara penonton masih perebutan bola. Oh, dibuang saja, disikat saja keluar lapangan pertandingan, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini yang dilakukan oleh kesebelasan dari Gelora Jaya. Masih ke 97 kiranya ada di situ terjatuh tersungkur masih perjuangan di depan berbahaya, tidak ada kawan membantu. Dia berdekat dengan satu pemain dan nampaknya ada di situ dia oleh wasit saja kartu kuning seiring dengan punggung 7 tadi dan adu argumen nampaknya antara pemain dari nomor punggung 7 daripada kesebelasan Gelora Jaya dari Rantu Baik dan nampaknya telah diselesaikan kembali dan telah maklum tadi nomor punggung 7 di mana tadi keputusan wasit yang bertanding pada sore ini tentu mengikat dan final untuk dapat kita pahami bersama di mana wasit itu adalah sebagai hakim yang adil kiranya dalam menjalankan fungsinya sebagai wasit di ajang kompetisi khususnya di Persal Cup Indonesia penonton. Nomor punggung 6 mencoba mengambil skor bola ke depan, dikotak-katik kembali oleh pemain nomor punggung 7 masuk ke sebelah saudara lain 13 daripada masukkan dari kesebelasan dari Gelora Jaya ke depan berbahaya nomor punggung 12 saudara penonton. Oh, tidak ada kawan di situ. Satu pemain dari kesebelasan Kempas milar lirik dia ke pasangan umpan yang begitu jauh tadi kembali dikuasai oleh nomor punggung 14 tapi tidak dapat menjangkau silinder tadi diempaskan ke lapangan kita, diambil kembali lebih kurang 15 meter di sektor di tengah lapangan kita, hampir saja kelulusan satu nomor punggung 10 tadi dari kesebelasan Gelora masukkan dengan Kempas masih Kempas sudah pelontar masih Kempas saudara berbahaya. Oh, masih kembali kuasai kembali permainan yang cantik 17 ini, kuasai kembali satu pemain dari 9 punggung 5 kotak-katik bola sudah hampir saja terjadi di situ suatu kiranya kita saksikan kembali saudara di mana si kulit pundar dan wasit pergantian pemain dari kesebelasan Kempas FC keluar nomor punggung 14 masuk nomor punggung 9 dari Kempas FC keluar nomor punggung 14 masuk nomor punggung 9 dan nampaknya kita saksikan nomor punggung 9 ini akan diterjunkan untuk menghadapi tim dari kesebelasan dari kesebelasan Gelora Jaya untuk melakukan tendangan-tendangan yang kita saksikan sebentar lagi dilaksanakan oleh kesebelasan dari Kempas dan Gelora Jaya. Kiranya kita saksikan saudara, kembali kita saksikan pergantian pemain dari kesebelasan dari Gelora Jaya keluar nomor punggung 12 masuk nomor punggung 9. Kiranya sama-sama nomor punggung 9 kuadrat apa-apanya diterjunkan pada kesempatan sore ini. Masih perebutan lagi setelah mengudara menghanyut kembali dalam pangsa penonton punggung 10 16 kiranya disapu bersih saja oleh kesebelasan belakang dari kesebelasan dari Kempas tadi nomor punggung 19 mencoba mengambil kemudian tadi untuk dilemparkan ke dalam masih kotak-katik bola dia kali ini masih kuasai kembali oleh Gelora Jaya kuasai bola ke depan baru saudara penonton ternyata dapat kembali diterima oleh satu pemain dari kesebelasan Kempas. Kiranya si kulit bundar keluar lapangan pertandingan menghasilkan lemparan kembali kali ini untuk kesebelasan Gelora Jaya Ranto Baik dan nampaknya dalam persiapan saudara penonton masih kuasai bola ke depan berbahaya sudah penonton disundul kembali sebelum berbahaya satu pemain ada di situ tapi dibiarkan saja diambil kembali oleh temannya itu dikatakan masih kuasai bola sudah penonton dan kapten kesebelasan dari kesebelasan Gelora Jaya mencoba mengambil bola 17 coba serangan dari sektor sebelah kiri
belakang umpan kiri tentunya masih nomor 4 saudara penonton. Nomor 4 kotak kaki berlari kepada umpan saudara penonton, bahaya. Meropok saudara, 17 tadi. Waduh, nampaknya itu di situ terjadi saudara. Kita saksikan kembali beberapa pemain Persib saudara masih kuasai bola. Nomor 9 ternyata disentuh saja di bung tinggi mengudara dan hempas kembali di lapangan kita. Kuasai kepada nomor 4. Nomor 7 saudara penonton berlari meter kiri raja. Abah Richard di situ, tapi nampaknya si kedut pundar kembali ke lapangan pertandingan, berhasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Gelora Jaya yang melakukan dalam persiapan penonton. Beberapa pemain Persis berada di mulut gawang, sudah dilakukan berbahaya saudara, tapi dari tendangan yang kurang akurat tadi dibuang saja keluar lapangan pertandingan, menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk kesebelasan Gelora Jaya. Dilakukan sudah nomor 9 kotak kaki muda Sipadi perempuan berbahaya saudara penonton. Terjadi di situ duel, nampaknya tergeletak beberapa pemain, 1-2 pemain dari kedua tim kesebelasan. Tentunya segala harapan dan impian Nian seperti kita tetap dijunjung tinggi. Fair play itu yang diharapkan, dan kita saksikan betapa pemain yang berlaga pada sore hari adalah bertabur bintang dari kesebelasan Gelora Jaya Rangko Baik dan kesebelasan Gempas Irana Batahan. Di sini kita saksikan beberapa pemain di situ masih tergeletak. Semoga tidak ada hal-hal yang serius atas terjadinya tadi duel dalam arti yang positif tentunya dalam permainan sepak bola. Oleh karena itu kita tempatkan segala sesuatunya, tidak apa nian-nian panas, tapi panas itu tentu untuk dapat melanjutkan pertandingan ini dalam arti yang positif. Dan nampaknya ada di situ kita saksikan berlari panitia sebagai ataupun untuk tim kesehatan untuk memberikan pertolongan pertama pada salah seorang pemain dari kesebelasan Gelora Jaya, dan telah duduk kembali dan kita saksikan saudara-saudara diperiksa oleh salah seorang dari panitia untuk melakukan pertolongan pertama ini, dan beberapa pemain sedang berkerumun di situ dan sambil nampaknya memberikan obat untuk melenturkan dari otot-otot pemain-pemain dari kedua tim yang berlaga. Nampaknya Bapak Wasit yang memimpin jalannya pertandingan itu pertandingan ini maksudnya begitu nampaknya bersahabat kepada kedua tim yang berlaga, dan nampaknya tidak terjadi apa-apa seiring dengan kejadian yang tadi, dan telah bangkit kembali guna untuk melanjutkan daripada pertandingan ini. Dan kita saksikan saudara Persis di kota 16 di sudut saudara, beberapa pemain Persis berada di mulut gawang, masih perebutan nomor punggung 5 kuasai bola kotak kaki bola dia saudara penonton. 13K 17K aba-aba belum diperintahkan. Kita saksikan di depan di sektor bertahan dari kesebelasan daripada game pas saudara penonton. Mainam rupanya di situ masih 5 kuasai bola, ada 13 atau nomor punggung 7 kotak kaki bola. Beberapa pemain di situ di depan gawang masih kuasai bola saudara penonton, tapi langsung kita saksikan saudara sekater rupanya begitu masih belum saudara. Masih kuasai bola, untung saja tadi begitu satu sontekan yang cukup bagus tadi tidak dapat diambil kembali oleh salah seorang pemain dari kesebelasan Gempas. Kiranya membumbung tinggi mengudara, diletakkan kembali di depan, masih kuasai bola, membumbung membelah lautan, membelah angkasa, dikembalikan oleh pemain dari kesebelasan dari Gelora Jaya tadi. Tapi kita saksikan apa yang terjadi. Bendera wasit pun telah diangkat, pelut pun telah dibunyikan, bertanda terperangkap offside-kah ataukah pelanggaran dengan tadi. Untuk tendangan pelanggaran ini dilakukan oleh kesebelasan nomor punggung 6 dari kesebelasan Gempas Sarana Batahan. Kiranya walaupun di situ terdapat nomor punggung 6 untuk melakukan tendangan ini 1, 2 bahkan 4 ke belakang untuk mengambil si kulit pundar untuk di tendang begitu rasnya. Aba-aba telah ataupun belum diperintahkan beberapa pemain Persis berada di mulut gawang. Kita saksikan nomor punggung 6 masih dalam perasaan penonton, telah diperintahkan langsung ke mulut gawang, berbahaya saudara. Apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Kita saksikan pemain dari kesebelasan Gempas di situ nampaknya beradu 1-2 pemain Baricas di situ, dan kita saksikan telah duduk sambil nampaknya mengerang kesakitan, dan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Dibantu oleh nomor punggung 13 dari kesebelasan Gelora Jaya. Walaupun kita berbeda dalam pertandingan ini, tetapi di dalam setiap pertandingan kerja, persahabatan, perjuangan seperti peta sejagat junjung tinggi guna untuk mencantumkan saya adalah seorang pemain sepak bola, tentu telah menyandang pendidikan sebagai pencinta olahraga yang sejati di ranah daripada daerah kita masing-masing. Tendangan baru saja dilakukan saudara kotor. Menurut gawang berbahaya saudara, berbahaya kembali. Kembali kita saksikan. Nomor punggung 5 kotak bola, kata kesebelasan. Apa yang terjadi saudara? Masih tergeletak di situ.
Nampaknya pemain dari kesebelasan Gelora, dan sambil kita saksikan dibantu oleh salah seorang pemain dari kesebelasan Gelora Jaya. Walaupun lawan tanding kita begitu terjatuh, tapi nampaknya satu pemain dari kesebelasan Gelora Jaya begitu nian memberikan arti yang penuh kepada salah seorang pemain dari kesebelasan Gempas ataupun dari kesebelasan Gelora untuk membantu daripada temannya. 10 ada di situ nomor punggung 15, dan nampaknya telah dibantu untuk berdiri untuk melanjutkan para babak-babak yang kedua ini. Seiring dengan mentari nun jauh di barat sana telah atau mulai tenggelam, kita pun di sini tentunya akan menyaksikan pertandingan ini dengan riuh gempita tanpa mengurangi suatu acara ini dengan konsisten tetap menjalankan fungsi dan tupoksi sebagai supporter yang baik tentunya. Namun punggung 7 mengambil sekelip bundar untuk melakukan lemparan ini. Dan sudah penonton masih sudah lakukan, tapi kita saksikan apa yang tadi nampaknya paling saja dilakukan oleh Bapak wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini. 17 dan nomor punggung 6 dari nomor punggung 10 dari kesebelasan Gelora Jaya untuk melakukan bola partai ini. Sudah penonton, dan kita saksikan sementara masih kita saksikan setelah dia di kondisi itu masih ke-11 on ball. Sudah penonton berbalik bermusuh ke depan dari musuh 9 sudah penonton 17 berlari Pak Meteor. Di situ ada terjadi penonton. Kita saksikan kembali perebutan pukul 8 masih kode bola Sempu nomor 10 ke tengah kosa bola, perebutan bola sudah masih berroboh nomor punggung 10 ada di situ pemain dari kesebelasan dari Gempas tadi 9 kiranya 19 mencoba mengambil sekelip mundur tadi karena dari lapangan pertandingan menghasilkan lemparan ke dalam kali ini yang lakukan Gelora Jaya Ranto Baik di Mandailing Natal tentunya. Kita saksikan aba-aba belum diperutakan dan telah dilakukan kembali oleh kesebelasan dari Gelora Jaya. Sudah lakukan berbahaya satu dua penonton pemain ada di situ, tapi keburu sekelip bundar kembali di titik yang sama lebih kurang 5 meter di sektor timur lapangan kita. Perebutan bola pemain dari kesebelasan Gempas tadi mengacukan sekelip bundar begitu tinggi di udara, terjatuh kembali di lapangan kita. Perebutan sudah penonton nomor 7. Berbahaya. Apa yang terjadi saudara? Ada di situ satu insiden, kiranya insiden yang demikian dalam pertandingan sepak bola atau olahraga sepak bola tentunya kadang-kadang kontak fisik itu tidak bisa kita jangkau, tidak bisa kita hindari. Di sini akan kita letakkan satu di dalam hati kita yang paling dalam untuk dapat nian kita memahami apa yang terjadi. Kadang-kadang kita mengejar si kulit bundar bak primadona di lapangan ini, tapi nyatanya kadang-kadang si kulit bundar itu lebih pahit daripada pria. Itulah kira-kira yang kita sampaikan pada kesempatan saudara penonton. Nomor punggung 8 mencoba memberikan arti kepada salah seorang temannya nomor punggung 19, dan nampaknya duduk di lapangan di sektor timur lapangan kita guna untuk dapat ataupun masih dalam kesakitan, dan wasit pun telah memberikan ataupun kita saksikan saudara telah berdiri kembali dan dapat melanjutkan pada babak yang kedua ini. Sementara kedudukan masih imbang 0-0 antara kesebelasan Gelora Jaya Ranto Baik berhadapan dengan kesebelasan Gempas FC Ran Batahan. Diperintahkan oleh wasit demi belum langsung ke depan saudara penonton 17 nomor 8 daripada Gelora Jaya kotak atik bola dia ke depan, umpan rebounding diberikan saudara penonton, masih ke bola ke depan berbahaya, tajam saja dibuang kembali oleh Gempas, masih on ball kiranya dan perangkap offside pemain dari kesebelasan Gelora. Di satu masih ke bola on ball saudara penonton, perebutan satu dan terjatuh dia saudara. Kita saksikan kembali apa yang terjadi di situ. Sekiranya begini, sekiranya begitu, tapi apa yang tidak daya, waktu yang sedetik tadi berlalu tidak dapat kita kembali kepada hal yang demikian. Oleh karena itu momen-momen ini kita manfaatkan semaksimal mungkin di dalam pertandingan sepak bola pada ini hari sore. Kita saksikan sekulit bundar diletakkan di titik yang akan sebentar lagi kita saksikan ditendang oleh pemain dari kesebelasan Gelora Jaya. Masih dalam persiapan, siapakah gerangan yang akan melakukan tendangan ini? Kapten kesebelasan kah? Nomor punggung 15, nomor punggung 7, nomor punggung 13. Satu dua pemain persis berada sekitar 5 meter di sektor timur arah bola ini untuk dilakukan pagar betis oleh kesebelasan Gempas FC Ran Batahan, dan nampaknya akan dilakukan oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini untuk persiapan langsung ke depan saudara.
satu tadi kembali sekelip bundar ditangkap saja Pak Perangko nempel di peluk nomor 9 oh tidak ada masih on bersaudara nomor 9 pemain yang baru masuk tadi dari Gempas 17 sudah potong masih 17 dimembagi oleh satu pemain dari ke-11an Galuh Jaya kiranya salah umpan yang tidak begitu bagus tadi umpan sedekah diberikan saja kepada sektor 10 masih kuasai bola ke tengah kuasai bola sektor bertahan ke-11 daripada Gempas berhadapan satu pemain berdiri di udara tapi kembali kali ini Gempas mengambil sekulit bundar koordinir tadi dengan satu nomor punggung 4 ini sudah penonton dari Gempas kota kali bola 14 mencoba di bawah sudah penonton berbahaya sudah penonton gawang dia kancing di tengah hutan untuk memberikan nomor 15 kota kali bola berhadapan sudah penonton masih kuasai bola berapung 15 dan satu pemain dari ke-11an daripada Gelora Jaya tadi nampaknya punggung 15 mencoba mengambil sekulit bundar memberikan arti kepada 10 nomor 10 masih Gelora Jaya ke depan serta bertahan dikuasai kembali disuruh kembali ke tengah ada punggung 6 kota kali bola kepada siapa yang umpan di sektor belakang kiranya sudah penonton disuruh kembali nomor punggung 7 berhadapan satu pemain tadi tapi perebutan bola masih terjadi berjibaku sudah ada penonton terlambat sudah semuanya telah berlalu begitu tadi sekulit bundar untuk dilakukan lempar di saudara penonton masih dalam tahap persiapan siapa gerangan yang akan melakukan nomor punggung 8K daripada ke-11an Gelora Jaya masih dipantulkan sekulit bundar ke lapangan kita dan nampaknya pelit wasit telah ditunjuk untuk melakukan lemparan ke dalam ini dan nampaknya di titik yang telah ditentukan sudah dilakukan masih dalam persiapan sudah penonton sudah diperintahkan ke depan maksudnya kepada salah seorang pemain di Gelora Jaya melewati satu pemain tapi berjibaku di situ satu pemain dari ke-11an dia sudah penonton masih berjibaku satu pemain kita saksikan saudara begitu tadi satu permainan yang cukup cantik yang dilakukan oleh Gelora Jaya dan Gempas tentunya kami harapkan dan kami ajukan jempol pada saat ini tentu masih dalam tahap-tahap di mana kesebelasan kedua tim yang berlaga pada sore hari ini tetap menjunjung tinggi nilai seperti nomor 9 umpan cek diberikan sudah ke tengah kuasa bola ber-6 kota kalikan salah umpan yang tidak begitu bagus tadi kembali dibagi oleh satu pemain tidak terima kembali oleh Gelora Jaya berbahaya saudara diberikan kepada sektor 9 berbahaya 19 berbahaya sudah penonton tapi kembali kita saksikan beberapa pemain masih berada di situ ada pertahanan dari ke-11an dari Gelora Jaya bakaran di tengah lautan terkikis oleh ombak yang begitu berdebur seiring dengan pertandingan pada sore hari ini antara ke-11an Gelora Jaya dan Gempas masih kuasai bola direbut kembali oleh pemain nomor 7 perebutan nomor 1 pemain dari ke-11an Gempas sudah penonton dicocor saja ditendang Pak meteor terjatuh dari langit terhempas di lapangan kita sekelut bundar tapi nampaknya terjatuh di situ nomor punggung 15 dan nampaknya kartu merah saja saudara. Nampaknya kita saksikan kami tidak bisa mengomentari daripada keputusan daripada wasit yang memimpin jalannya Pak pertandingan ini. Keputusan wasit adalah final dan mengikat di dalam acara kompetisi Persatu Cup yang ketujuh ini. Tentu kami tidak bisa mengomentari hal-hal yang seperti itu karena mengingat kode etik yang kami junjung tinggi sebagai panitia Open Persal Cup yang ke-7 tahun 2022 ini. Namun nampaknya sekulit bundar nomor punggung 6 mencoba mengambil sekulit bundar ini kepada siapakah akan diumpan dalam persiapan dan sebentar lagi kita saksikan sambil dihampiri oleh Bapak Wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini dan nampaknya sedang menulis untuk mengingat siapakah gerangan tadi yang telah dikenakan kartu merah dan nampaknya kita saksikan kembali untuk tendangan ini di beberapa pemain Persib berada di luar dan kepada supporter kami tetap menjunjung daripada nilai-nilai seperti tas nilai-nilai kita dan ke depan dan sudah pernah berbahaya nomor punggung 7 kembali ada di situ Gelora Jaya ke Gempas kiranya ke sektor belakang berbeda satu pemain saudara tapi dan kita saksikan wasit pergantian pemain dari ke-11an Gempas keluar nomor punggung 10 masuk nomor punggung 11 kemudian langsung Gelora Jaya keluar nomor punggung 17 masuk nomor punggung 3 itulah nampaknya dan kepada seluruh penonton kami kepada seluruh supporter kiranya memberi harapan kepada kita jangan berikan kami harapan palsu dan berikan kami harapan yang nyata dan jangan berikan kami
alamat yang palsu, tapi berikan kami alamat yang nyata untuk dapat menonton pertandingan saudara. Dan kita saksikan kembali dalam pertandingan. Ada situ penonton pemain Narung Bepung masuk ke 19. Kota kata bola di kepada siapa yang umpan berbesar penonton berbahaya sekali. Apa yang terjadi saudara? Perebutan bola ada di situ di kota 16. Masih gampang sekali ini, masih gampang ke depan. Kota kata bola 17 ada satu kebun 4 diambil kembali oleh kesebelasan daripada belum sebelum dari kesebelasan Gelora Jaya, kiranya digunting saja oleh nomor punggung 4 dari kesebelasan Gempas. Kota kata bola dia kepada sebaru umpan perebutan bola sudah penonton. Masih ada Gempas mencoba obrak-abrik masuk ke mulut gawang dan kiranya apa yang nak dikata kecewa di atas kecewa kepada diri sendiri. Belum sekiranya berhasil pada babak yang kedua ini. Masih imbang 0-0 antara kesebelasan daripada Gelora Jaya dan kesebelasan Gempas. Kita saksikan tendangan saja baru dilakukan searah dengan kita saksikan bak pelanggar di udara. Kuasa bola 15 Kota Kati bola kepada Sumupar dan membung tinggi di lapangan kita. Masih terjatuh kembali bak peribadoda dimenangkan kembali oleh 17 penonton masih 17 berbahaya sampai menonton terjadi di situ duel yang cukup seru, tentunya duel dalam arti kata yang positif untuk dilakukan kembali dan paling ke dalam ini 5.5 mencoba mengarahkan masih Kota Kati bola semakin sore semakin panas, semakin sore semakin teduh, semakin sore semakin bagus dan pertandingan ini. Anam ada di situ pemain dari kesebelasan Gelora Jaya ke depan maksudnya melantai bisa terumpan jauh 68 beradu kecepatan nomor 7 penonton tapi keburu Nian. Begitu semangat yang yang tinggi yang dipertunjukkan oleh kedua tim yang berlaga pada sore hari ini. Dapat Nian kita saksikan di lapangan Persalik saudara. Masih Kota bola ke depan kuasa satu pemain dari kesebelasan Gelora Jaya. Kota Kata bola dia kepada sebelah umpan ke tengah nomor 6 dari depan masih ke depan. Berbahaya saudara. Berbahaya saudara. Apa yang terjadi saudara? Nampaknya terjadi kesalahpahaman antara satu pemain, dua pemain ini bertahan dari kesebelasan Gelora Jaya. Nampaknya sedikit bundar kembali ditendang saja seiring dengan mentari pengkelan mulai tenggelam, seiring dengan pertandingan pada sore hari ini cukup seru dan seru semakin sore nampaknya. Kita saya kembali 17 kali ini mencoba mengambil kedua bundar terjadi di situ satu pemain berduel saudara penonton masih berduel saudara. Masih kuasa bola kali ini saudara 17 sebelum punggung 3 nampaknya masih kembali nomor punggung 3 dari kesebelasan sudah penonton. Apa yang terjadi di situ? Nampaknya seperti kita tetap dijunjung tinggi Nian. Kita sebagai insan sepak bola tentunya telah berbakti diri kita, jiwa raga kita, bahkan pemikiran kita di dalam mencapai suatu cita-cita di dalam pencapaian persepak bolaan yang telah ditentukan oleh aturan yang berlaku di negara kita ini. Dan kita saksikan kembali ditendang saja ke depan saudara, berada di satu depan masih bertemu saudara dari kesebelasan Gelora Jaya kembali saudara pertandingan 9. Umpan sedekah diberikan sudah nomor punggung 4. Apa sudah penonton kuasa bola ada di situ 14 masih terjadi perebutan. Masih terjadi saudara. Kita saksikan apa yang terjadi. Apa yang terjadi saudara penonton. Kita saksikan kembali. Kita saksikan tidak apa yang panas, asal panas itu tentu dinilai dengan positif tentunya. Harapan kita bersama, harapan kita untuk kita lakukan pertandingan ini sorak-sorai yang begitu dapat dimaknai sebagai tim yang berlaga pada sore hari ini. Tentunya kami dari panitia memberikan aplaus, tentu tetap kita jaga support ataupun sportivitas dan nilai-nilai adat istiadat kita yang berlaku di daerah kita. Oleh karena itu tendangan saja dilakukan oleh teman dari kesebelasan Gempas. Apakah memecah kebuntuan? Nomor punggung 15 kali ini berjubel beberapa pemain Persis berada di mulut gawang dijaga oleh Gelora Jaya. Masih nomor 10 mencoba antisipasi benar yang sebentar lagi ditendang dalam 15 penonton. Masih 15 saudara perlu kita saksikan. Apakah kesempatan ini masih didapat dimanfaatkan? Langsung ke mulut gawang. Kita saksikan kembali saudara betapa berduel di situ. Satu pemain dari kesebelasan, dua pemain dari kedua tim dan dapat-dapatnya di pertandingan kesebelasan dan wasit bergantian pemain dari Gelora Jaya keluar nomor punggung 19 masuk nomor punggung 11. Dan apa-apanya
Kita saksikan tendangan saja untuk ke-11, tendangan kamu saja untuk ke-11an Gelora Jaya yang berada di daerah Madinah. Walaupun kita bergadanian, tapi tetap kita serumah. Walaupun kita serumah tentunya berlainan atap. Nomor punggung 7, kotak di belah penonton, perebutan bola ke dalam belakang, masih kembali oleh Gelora Jaya ke depan musuhnya, berlari sekuat tenaga. Tapi kebun sekuat pundar ini 15 kali sudah penonton, masih kotak-katik bola kepada siapa umpan ke tengah lapangan musuhnya. 17, membumbung tinggi Pak Pelangi di udara, terhempas kembali diperbutkan oleh nomor punggung 6 Pak Primadona sekali pundar ini. 15, masih 15 kali penonton, 15 tancap gas. Nomor punggung 7, masih kotak-katik bola dia, dilewati satu penonton, masih kita saksikan kembali. Nampaknya cukup pertandingan pada sore hari ini. Begitu kita saksikan, kalau kami tidak salah, beberapa pertandingan pada hari-hari kemarin, pertandingan pada sore hari ini adalah cukup menjunjung tinggi nilai-nilai seperti pedas, nilai-nilai salam parkelai kiranya. Itulah yang kita harapkan nampaknya. Walaupun begitu ada argumentasi adu argumen antara pemain kedua tim, itu adalah hal yang rumlah di setiap pertandingan sepak bola. Tentunya kita saksikan beberapa pemain dari Gelora Jaya di situ tergeletak, nampaknya sedang mengerang kesakitan dan diberikan ataupun dihampiri oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Asisten wasit yang memakai ataupun kita saksikan dipanggil oleh bapak wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini. Tim medis dari panitia kiranya, mudah-mudahan kita harapkan dan kita doakan bersama-sama di 4 persegi lapangan ini tidak terjadi apa-apa atas pemain dari Gelora Jaya, dan mudah-mudahan seiring dengan keadaan beliau tadi telah bangkit kembali, dipandu nomor punggung 18, dipandu oleh salah seorang dari temannya dengan sekuatnya guna untuk melanjutkan pertandingan pada sore ini. Nampaknya kedudukan masih imbang 0-0 antara ke-11an dari Gepas berhadapan dengan ke-11an dari Gelora Jaya. Kita saksikan saudara, masih kita saksikan apakah kesempatan emas berintan ataupun yang permata ini dapat dikalungkan kepada salah satu pemain dari ke-11an Gepas. Kita saksikan di mulut gawang, apa-apa belum dipersiapkan. 11 ada di situ, nomor punggung 11. Masih kita saksikan saudara penonton, dibantu oleh pemain nomor punggung sekian dari ke-11an nomor punggung 3 dari Gelora Jaya, langsung ke depan, masuk ke sebelah, kota-kota belum saudara penonton, langsung ke mulut gawang. Masih Akbar, masih kuasa bola saudara. 11 diseluruh ke depan dari bertiga penonton, lupa di situ, tapi apa hendak dikata saudara, nomor punggung 10. Ternyata di situ hampir saja terlalu diseluruh ke depan rupanya nomor punggung 10 kuasa bola, tapi ada pemain nomor punggung 10 dan apa yang saya pemain bagi kuasa bola saudara. Dan nampaknya kita saksikan seperti begitu riuh gempita, tapi nampaknya kedua tim yang berlaga sore hari ini telah tahu bagaimana caranya bermain sepak bola yang penuh dengan arti, yaitu arti yang begitu menjunjung tinggi nilai-nilai seperti bekas. 10 saudara ke depan, berbahaya saudara. Dibuang saja ke dalam lapangan pertandingan, tidak mengambil resiko. Nomor punggung 19 dari ke-11an Gepas tadi untuk dilakukan tendangan untuk ke-11an dari Gelora Jaya. Nampaknya pemain tim kedua ke-11an khususnya yaitu Gelora Jaya sedang melakukan serangan pada minit-minit terakhir pada babak yang kedua ini dalam keadaan 0-0 pada babak yang kedua. Dan nampaknya pemain dari kedua tim berjubel di mulut gawang untuk mengambil atau inisiatif melakukan atau mengambil sekali pundar yang sebentar lagi ditendang dalam persamaan ke depan dari saudara penonton berbahaya. Dibiarkan saja mengalir di sektor sebelah kanan dan kembali oleh penjaga gawang, diletakkan di titik yang telah ditentukan. Tancapkan saja ke depan, membumbung tinggi, menghentak lapangan kita saudara. Tersungkur dia di situ sekali pundarnya, masih ke bola. Nomor 9 dari Gelora Jaya, tapi salah tadi. Umpan PHP diberikan sudah nomor punggung 9 kepada umpan cuek, kalau tidak berhasil kiranya diberikan saja kepada Gelora Jaya untuk melakukan lemparan ke dalam ini. Nomor punggung 3 masih 3 sudah penonton ke depan, tidak ada kawan di situ yang lebih dekat, masih kuasai bola. Satu pemain dari ke-11 13 beradu dengan satu ke belakang, minta tolong saja kepada satu 15 kotak-katik bola dia kepada siapa yang langsung tancap ke depan, terjadi buka kalau saudara penonton ke depan saudara ada Gepas itu. Nomor punggung 7 menunggu 7 tancap ke depan, berbahaya, tidak ada kawan di situ. Tapi kita saksikan kiper dari ke-11an Gelora Jaya telah keluar dari sarangnya untuk mengambil si pundar ini. Kita saksikan Mbak Perangko nempel dalam amplop lengket saudara di salah satu sudah ditendang membangun tinggi mengudara, terhempas kembali di lapangan kita guna untuk kedua tim yang berlaga pada sore ini. Kuasai bola ditanduk kembali oleh Gelora nomor 9, kotak-katik bola ke persib depan, masih berputus dalam kontak berbahaya satu pemain dari ke-11 nomor 8 nomor 3 masih tancap ke dibuang saja, disuntik saja
pemain nomor punggung 19 dari kesebelasan Gempas mencoba ataupun mengambil sekulit pundar ini untuk melakukan lemparan ke dalam saudara penonton dalam persiapan. Kepada siapa kali umpan dalam persiapan saudara, dalam persiapan kepada siapa? Di abad belum diperan sudah penonton ke depan berbahaya sekali, tapi dapat kembali diterima oleh satu pemain dari kesebelasan Gempas. Beradu dia di udara, kuasa kembali kali ini. Oh, terjatuh 1-2 pemain ada di situ. Nampaknya 3 pemain dan kita saksikan melebar saja ataupun di sektor timur lapangan kita, dan nampaknya kedua tim yang berlaga sore hari ini, inilah yang kita harapkan tentunya. Seperti bekas kita jaga fair play, itu niat yang kita anut. Kiranya di dalam setiap pertandingan, siapapun dia, dimanakah dia, dan dimanapun berada tentunya, sebagai seorang pemain sepak bola ataupun atlet sepak bola, kiranya telah tahu bagaimana cara-cara teknik dan bagaimana cara bermain sepak bola yang benar menurut peraturan yang berada di yang telah ditetapkan oleh PSSI tentunya. Dan kita saksikan panitia telah dipanggil oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini, dan mudah-mudahan kita doakan saja kepada Yang Maha Halik supaya beliau tidak terjadi apa-apa, dan apa-apanya nian pada pertandingan sore hari ini cukup menguras tenaga, di mana pada babak yang kedua ini tetap 0-0, dan kita saksikan telah dilakukan di situ pertolongan pertama, dan kita saksikan saudara beberapa pemain masih berada di situ, dan pemain dari kesebelasan Gempas sedang larak lurik kiri kanan melihat daripada lawan tandingnya. Nampaknya begitu prihatin kepada salah seorang lawan tandingnya atas kejadian tadi, dan salam fair play saja dilakukan oleh Gempas. Nampaknya kepada pemain tersebut, ini adalah contoh yang nyata, contoh yang patut kita tiru di dalam setiap pertandingan, dan kiranya kepada penonton kita yang masih berada di bawah umur supaya yang belajar bagaimana cara sepak bola yang bagus tentunya. Dan kita saksikan kembali, kami laporkan kembali jalan pertandingan kembali tengah lapangan, kuasai bola nomor 7 berbahaya dari keluarga berbahaya saudara, berbahaya kembali kita saksikan tendangan spektakuler tadi masih dapat dikuasai kembali oleh kesebelasan dari Gempas masih perutama, dan kiranya seiring dengan klip wasit telah dibunyikan begitu panjang, telah terjadi ataupun babak kedua ini telah selesai. Dan saudara, penendang yang pertama dari kesebelasan Gempas ini telah berhasil. Dan pukul gawang yang dijaga oleh eksekusi ini saudara, apakah berhasil menyamakan kedudukan sambil berjalan dan meletakkan sekulit pundar di titik adu penalti ini. Kita saksikan saja. Kelinting saja di sektor yang gawang sebelah kiri. Yang kedua berikan saja kepada nomor punggung 6 dari kesebelasan Gempas Rana Batahan, dan nampaknya bersemangat sekali saudara. Kita saksikan saja. Masuk saudara. Dan kembali di Gelora Jaya sedang meletakkan sekulit pundar di titik tengah titik adu penalti ini, dan kita saksikan saja saudara penonton. Masuk saudara. Nampaknya selebrasi yang dilakukan oleh nomor punggung 5 tadi cukup kocak dan cukup memberikan hiburan tersendiri, dan kiranya kembali Gempas kali ini melakukan tendangan ini saudara. Kita saksikan saja nomor punggung 19 apakah berhasil.
Masuk ke saudara. Dan kembali Al-Gogo dari Gelora Jaya nomor punggung 3 begitu santai nampaknya untuk melakukan eksekusi ini. Harapan diperintahkan kepada nomor punggung 3 ini dipercayakan saja oleh timnya saudara. Apakah dia berhasil atau tidak, kita saksikan saja saudara penonton. Masuk saudara dan kembali untuk kesebelasan Genpas Rana Batahan putar letakkan di titik yang telah ditentukan. Kembali nomor punggung 7 ini mengambil sekelip putar diletakkan di tempat yang ditentukan dan kita saksikan saja. Masuk ke saudara. Dan kembali ataupun nomor punggung 15 dari Gelora Jaya, kapten kesebelasan, kapten tim dari kesebelasan Gelora Jaya yang cukup konsisten dari pada babak yang pertama dan kedua ini. Kita saksikan saja saudara penonton, apakah ini berhasil atau tidak. Sudahlah pertandingan kita pada sore hari ini, maka kesebelasan Genpas berhak untuk melaju pada babak selanjutnya. Kami yang berkumpul pada sore hari ini berterima kasih kepada kedua tim kesebelasan yang berlaga antara kesebelasan Genpas FC dan kesebelasan Gelora Jaya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Ongha Paspar. Terima kasih. Dan kepada saudara kami yang ingin tinggal di lapangan kita ini, supaya memeriksa barang bawaannya, jangan ada sampai yang ketinggalan nanti di lapangan kita ini.